Iya, saya nggak tahu juga Bang Semo ya. Kayaknya orang lain kali yang nulis itu ya. Wah, Bukan saya kali ya. ya, Anda jangan jangan menipu Anda. Anda mulai mau jadi bajingan kayak ini sekarang nih. Oke, Bang Ramses Maximus Ramses Lalongkue. Betul ya saya sebut namanya ya? Wah, itu sebutan yang paling pas itu. Siang Bang, gimana Jadi kabarnya Bang? kalau dulu kan kalau Ya. kalau presenter yang baca berita dulu waktu saya masih di TV itu sering mereka menyebut nama saya itu Lalongke. Lalongke. Jadi demikian laporan Maximus Rams Lalongke. Oke, Padahal namanya Lalongkwe ya kan. Jadi Lalongkue. mereka salah menyebutkan Lalongkwe itu menjadi Lalongke. Oke, ini marga ya Bang ya? Lalongkue itu marga ya? Tapi Bang Simo kok lancar banget itu. Enggak juga sih. Oke, Jadi Lalongkwe itu artinya ayam kecil ya, ayam jantan kecil gitu. Itu artinya gitu. yang kecil ya. Waduh. Lalongkwe itu artinya ayam. Iya, ayam jantan kecil gitu. Jadi gua observe dulu gitu kan. Yang benar nyebutnya gimana? Karena Iya, dia iya. apa saya bacanya juga ini lalungku, lalung ko apa lalung koe gitu kan. Oke, saya tanya dulu. Berarti betul saya. Oke, Maximus Ini Ramses kita Lalongkue. mau bahas apa ini? Saya juga ini kan Oke. nggak begitu paham ini. Kira-kira mau bahas Ya. apa hari ini Bang Simo? Ini kok temanya dirahasiakan ini. kita ngobrol kita ngobrol santai aja, kita ngobrol santai aja. Oh gitu ya. Kita ngobrol santai. Oh Tapi baik 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 tapi baik. ada memang satu hal yang bikin gue menarik itu ketika apa ya, Abang nih nulis buku gitu kan, nulis buku. Iya iya iya. Ada salah satunya tuh yang berani banget itu bikin buku seingat saya Ahok Sang Pemimpin Bajingan. Bajingan. Hahaha. Itu apa ininya? Apa pemicunya bikin judul seperti itu dan kenapa Ahok yang lo bikin bukunya, Bang? Iya, saya nggak tahu juga Bang Semo ya. Kayaknya orang lain kali yang nulis itu ya. Wah, Bukan saya kali ya. ya, Anda jangan jangan menipu Anda. Anda mulai mau jadi bajingan kayak ini sekarang nih. karena karena Iya, gue baca, karena gue jujur baca. saya juga nggak tahu siapa yang nulis itu buku. Tapi kok Bang Simo tahu gitu kan? Bang, Gimana saya bisa jelaskan gitu? Mbah Google itu sakti bang. Gua ngetik Maximus Ramses Lalongkue itu pasti nanti ada di dalamnya itu adalah eh, Ahok Sang Pemimpin Bajingan, lalu ada buku Anda itu yang komunikasi terapeutik, lalu yang keperawatan gitu. Jadi Iya kalau ya. gue buka image juga gambar Hmm. yang muncul adalah lu dan Ahok gitu paling banyak gitu. Iya, kan kan begini Bang Simo. Eh, Warga Indonesia itu kan penduduknya kan ada 260 juta lebih ya. Pasti oke. adalah nama yang sama kan begitu ya Nah, kan. gitu gitu. Nama sama seperti saya kan. Ya Eh. mungkin mungkin saja orang lain yang menulis itu gitu, bukan saya kan. Tapi lengkap ya. Namanya samanya. Nama penulis itu lengkap ya. Namanya sama. Maximus Ramses Lalongkoi. Ya kan nama Bang Simo juga kan pasti sama lah, banyak kan kayak gitu juga kan 260 juta lebih itu kan masa masa nggak ada yang sama itu nama. Sampai muka-mukanya itu sama gitu. Jadi itu salah satu buku yang nanti gue mau Iya, tanya-tanya. Kenapa muka menarik muka tuh? kita orang Asia kan hampir mirip-mirip sama kan, begitu. Iya, itu salah Ya satu yang oke, gue mau baiklah tanya. ini Ya, gimana gimana tuh ini tentang ngepreng buku. ngepreng bentar ya. Iya. Lu bikin gue panik loh tadi lu. Waduh, abang ini bikin saya panik. Jangan saya datang narasumber Iya lagi. iya iya iya. Ya, gimana gimana? Iya, sebetulnya begini Bang Simo. Ya pertama saya ucapkan terima kasih karena Bang Simo sudah apa namanya menyediakan waktu untuk berdiskusi ya Siap, siap. santai-santai di ruangnya Bang Asimo ini. Betul Iya, bahwa buku itu saya yang menulisnya itu sekitar tahun 2016 ya.
Sebelum pilkada ya Bang ya? 16. Sebelum pilkada Iya, tuh ya? sebelum pilkada buku itu, sebelum Oke, pilkada gitu. oke. Eh, Buku itu sebenarnya saya nggak punya niat untuk menulis waktu itu ya, tapi kebetulan waktu tahun 2015 itu saya pernah menjadi konsultan politik salah satu calon kepala daerah di Indonesia waktu itu. Mhm. Eh, Tiba-tiba saat itu beliau kalah ya. Mhm. Eh, Mhm. Akhirnya saya itu nggak bisa bergerak ya. Mhm. Eh, saya merasa bersalah sekali kan. Akhirnya selama sepekan itu saya nggak pernah keluar rumah ya, nggak pernah Mhm. keluar rumah. Saya Mhm. termenung aja di dalam rumah itu kan duduk. Saya Oke. kunci semua pintu ya kan. Oke, karena jagoan Anda kalah gitu. Halo? Ya seperti biasa lah ngerokok ya. Ya udah. Akhirnya saat itu saya coba melihat sosok Ahok itu kan gitu. Oke. Saya pikir orang ini berani banget ya, karena waktu itu Oke. kan dia lagi rame-ramenya menggali atau apa menggusur beberapa lokasi di Jakarta pada saat itu ya. Iya. Salah satu yang paling heboh itu kan Kalijodo ya. Bagaimana Kali. dia Hmm. apa namanya menggusur Kalijodo itu yang memang kita ketahui bahwa itu backingannya kan cukup kuat juga kan, dan memang Oke. itu sangat sulit sekali untuk digusur gitu. Tapi Hmm. Ahok itu dengan berani ya dia menggusur itu gitu. Padahal itu kan Oke. sudah puluhan tahun orang mengaku bahwa itu sudah Hmm. menempati tempat itu, tapi dia sangat berani. Oke. Eh, Artinya menurut saya sosok-sosok seperti ini memang layak ya dan patut untuk kita kita tulis gitu kan, begitu Hmm. bahwa setiap manusia, setiap pemimpin itu kan pasti ada kelemahannya kan, begitu ada Oh ya, kelebihannya. Tapi setuju itu. menurut saya orang ini tentu menarik untuk kita tulis ya, untuk Hmm. kita bisa elaborasikan lebih lebih Hmm. jauh kira-kira Hmm. seperti apa sih sosok orang ini begitu kan. Apalagi Hmm. dia pernah memimpin Belitung Timur tuh dan masyarakat menganggapnya sukses kan begitu. Nah, Oke. dari situlah saya mengangkat beliau kan begitu dan Oke. menjadikan tokoh dalam buku itu. Apalagi pada saat Oke. dia menjadi anggota DPR RI sekalipun juga dia tidak pernah menerima uang-uang yang notabene tidak halal ya kan begitu. Apabila Oke. ada orang yang memberi uang bahkan dia Hmm. dengan terang-terangan mengatakan Hmm. dia menolak gitu. Hmm. Artinya Hmm. sulit untuk kita menemukan sosok-sosok yang dianggap Hmm. bersih seperti ini kan begitu. Bahwa Oke. untuk kita mengatakan bahwa orang ini sangat bersih sekali kan juga tentu tidak Enggak. mungkin ya Ya, sebagai ya, manusia ya pasti ya, adalah kekurangannya begitu. ya. Oke. Nah Ya. dari situ saya coba menulis di dalam permenungan tadi selama 1 minggu itu. Saya Hmm. menulis buku itu Bang Alsimo hanya dalam waktu 1 minggu. Ah, Itu pun oke. juga saya tidak pernah mendapatkan kurikulum vitae-nya beliau gitu ya. Yang saya Hmm. temukan itu adalah bagaimana pemberitaan-pemberitaan di media. Di No, satu sisi oke. dia Halo. Halo Bang sangat Ro. fenomenal, tapi di sisi lain juga dia komunikasi beliau sampaikan setiap saat gitu kan, bahwa ada Oke. yang menerima, ada juga yang menolak. Nah, dan saya kira wajar itu di mana-mana pemimpin itu selalu ada kontroversinya kan begitu. Tidak ada satupun Betul. pemimpin itu yang tidak kontroversi, Hmm. pasti ada Hmm. kontroversinya gitu. Nah, dari Hmm. situ saya coba mengembangkan Hmm. tulisan-tulisan dalam buku itu berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu. Hmm. Bahwa saya melihatnya bahwa sosok ini perlu kita tulis dalam sebuah buku sehingga sekurang-kurangnya orang punya pegangan, orang punya referensi kan begitu. Oke. Itu sih apa namanya spirit awalnya ya sampai saya menulis buku dengan judul Ahok Sang Pemimpin Bajingan itu gitu ya. Oke. Kata Ahok bajingan itu dalam tanda petik gitu. tanda petik ya. Itu Bang Asimo. Oke. Ahok sang pemimpin bajingan. Oke, tanda petik. Ya, enggak Bajingan itu ya. di masa itu belum terlalu ya, walaupun ada beberapa yang rame kan. Ahoknya kan ada yang pro, ada yang kontra, walaupun tidak sekeras Iya, iya, setelah iya. itu, setelah ada kasus sampai Iya, iya, iya. menyebabkan beliau nih masuk di penjara. Tapi Iya, iya, kan iya. tetap ada pro kontra yang begitu besar waktu itu. Iya, iya. Lu nggak takut Bang bikin kayak gitu mendapatkan dari orang-orang yang kontra gitu loh. Pernah nggak terfikirkan gitu kan? Karena menurut gue itu suatu langkah yang apa ya, yang cukup berani gitu menulis apa ya, tentang Ahok ya, di mana ada pro kontra di Iya, iya, iya. Jakarta, terus menjelang pilkada kan 2017 ya kan pilkada ya, itu 2016 ya.
Iya, 2016. Ada kepikiran Iya, takut nggak? sebetulnya begini Bang Asimo ya. Hmm. Saya kira judul itu masih sangat standar menurut saya ya. Oke, Masih oke. standar dalam konteks tulis menulis kan sebuah karya ilmiah begitu. Hmm. Justru masih banyak penulis-penulis lain yang justru mereka menjustifikasi kan Hmm. begitu. Hmm. Kita ambil contoh misalnya bagaimana dulu ada seorang penulis menulis tentang Gurita Citias kan Oke, begitu. oke. Gurita Gurita. Citias ya Oke. kan, dan itu Hmm. sangat sangat heboh sekali itu buku itu. Dan Hmm. saya kira banyak buku-buku di dunia juga yang memang penuh dengan kontroversi kan. Ya, menurut saya gini, di dunia ada begitu banyak buku-buku yang sangat kontroversi ya. Iya, iya, iya. Itu. Bahkan judulnya itu sangat tajam. Tapi kalau Hmm. menurut saya judul buku Ahok Sang Pemimpin Bajingan itu masih standar saja itu Masih Bang Simo standar. gitu, masih Iya. standar, masih Iya. biasa saja itu namanya kan begitu. Jadi Oke, oke. Iya, karena lu pasang itu sampulnya tapi itu kan memang begini gimana? Mas Simo, waktu itu Gimana? juga saya sempat berpikir-pikir kan begitu. Ah, eh, ini judul ini laku nggak ya? Karena begini, menulis itu kan juga harus punya pangsa pasarnya kan begitu. iya, 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 iya. Nah, pangsa pasar ini yang harus kita kejar kan sehingga dan waktu itu kan ada dua kelompok kan, kelompok yang pro yang mendukung Ahok dan kelompok yang Ya, menentang dia kan ya, begitu. Nah, ya, ya, saya ya. coba masuk berada di tengah pasar itu gitu kan, dari Oke, oke. pasar yang pro dan pasar yang kontra Iya, iya, begitu. iya. Meskipun pilihan kata bajingan itu memang itu kan Aha. tidak lazimnya ya, tidak Iya, lazimnya karena iya. dalam kamus bahasa Indonesia itu ya bajingan itu ya artinya bajing lompat ya kan begitu. Mhm, Tapi mhm. di daerah saya itu kalau kita menyebut bajingan itu artinya orang hebat gitu. Ah, Misalnya ada seseorang yang dia bisa menendang bola hmm, langsung gol kan dari hmm. kejauhan misalnya. Ya, Yang memang itu di luar dugaan orang. Wah itu disebut sebagai wah bajingan itu orangnya hebat bisa artinya gitu. masuk gitu bolanya. Ya, 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 ya. Atau kalau kalau anak-anak sekarang kan sering menggunakan kata-kata anjay gitu kan. Anjay Ya, ya. anjay gitu kan. Ya, menurut saya gini, di dunia ada begitu banyak buku-buku yang sangat kontroversi ya. Iya, iya, iya itu. Bahkan judulnya itu sangat tajam. Tapi kalau Hmm, menurut saya judul buku Ahok Sang Pemimpin Bajingan itu masih standar saja itu masih Bang Simo standar. gitu, masih Iya. standar, masih Iya. biasa saja itu namanya kan begitu. Jadi Oke, oke. Ya, karena lu pasang itu sampulnya tapi itu kan memang begini gimana? Mas Simo, waktu itu Gimana? juga saya sempat berpikir-pikir kan begitu. Ah, eh, ini judul ini laku nggak ya? Karena begini, menulis itu kan juga harus punya pangsa pasarnya kan begitu. iya, 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 iya. Nah, pangsa pasar ini yang harus kita kejar kan sehingga dan waktu itu kan ada dua kelompok kan, kelompok yang pro yang mendukung Ahok dan kelompok yang Ya, menentang dia kan ya, begitu. Nah, ya, ya, saya ya. coba masuk berada di tengah pasar itu gitu kan, dari Oke, oke. pasar yang pro dan pasar yang kontra Iya, iya, begitu. iya. Meskipun pilihan kata bajingan itu memang itu kan Aha. tidak lazimnya ya, tidak Iya, lazimnya karena iya. dalam kamus bahasa Indonesia itu ya bajingan itu ya artinya bajing lompat ya kan begitu. Mhm, Tapi mhm. di daerah saya itu kalau kita menyebut bajingan itu artinya orang hebat gitu. Ah, Misalnya ada seseorang yang dia bisa menendang bola hmm, langsung gol kan dari hmm. kejauhan misalnya. Ya, Ya memang itu di luar dugaan orang. Wah itu disebut sebagai wah bajingan itu orangnya hebat bisa artinya gitu. masuk gitu bolanya. Ya, 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 ya. Atau kalau kalau anak-anak sekarang kan sering menggunakan kata-kata anjay gitu kan. Anjay. Ya. Gini, setelah mereka memberitahu ke saya tentang judul itu, apa Mhm. tentang gambar itu, Spiderman itu, lalu saya katakan, wah ini cocok ini saya bilang gitu. Kenapa? Karena memang Pak Ahok itu kan dulu pernah dia melawan menteri kan, Hmm. bahkan dia melawan menteri dalam negeri pada saat itu pada waktu zamannya Pak SBY, Presiden Oke, SBY gitu oke, kan, dia oke. meminta untuk belajar kembali Pak Hmm. Menteri Dalam Negeri waktu itu. Artinya memang saya menganggap bahwa gambar Spiderman itu Mhm. ya memang tepat untuk dijadikan sebagai sampul dari buku Iya, itu gitu kan. oke. Ah gitu. Jadi gue sempat emang waktu itu bertanya-tanya kenapa harus juga Spider-Man gitu kan yang kita taunya Spider-Man adalah superhero gitu kan. Jadi apakah Superhero ya kan. apakah penulisnya ini memang mau ngangkat bahwa Ahok ini adalah seorang superhero gitu kan atau memang cuma mau ngambil apa ya sesuatu hal yang baik karena saya tadi percaya apa yang disampaikan Bang Ramses bahwa di awal bahwa
setiap manusia itu pasti punya sesuatu yang apa ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya kan gitu. Ada Iya, 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 kebaikannya dan iya. ada pula keburukannya, saya yakin setiap manusia, Iya, iya, iya. siapapun itu gitu kan, siapapun, Iya, baik itu iya, iya. politikus dan lain sebagainya. Tapi ketika itu bukunya bergambar superhero kan kayaknya seperti secara tegas bahwa dia adalah apa ya, superhero yang kalau di mindset kita kalau superhero itu tanpa cacat gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu Iya, hanya dari penerbit ya, dari penerbit yang buat itu ya. iya dari penerbit gitu. Dan setelah saya konsultasi dengan penulis pengantar buku ini, kan kebetulan penulis pengantar buku ini kan juga memang dia profesor ya, Profesor Dr. Burhan Mungin, MS Oh, ya. oke oke, Pak Ya, Burhan Mungin ya. guru besar ya, yang banyak menulis buku-buku di Iya, Indonesia iya, gitu. Dan iya, 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 pada benar. saat peluncuran atau launching buku ini kan juga di Gedung Juang Jakarta itu kan juga beliau hadir ya, Oh, termasuk ke oke. Kristiadi juga hadir Mhm. Eh, sem- karena Kristiadi itu ya mengatakan pas gitu ya, judul buku dengan gambar Spiderman itu gitu, sehingga oke, nggak ada masalah gitu. oke, Pak Burhan Gitu. Mungkin, Pak Kristiadi juga datang ya di Gedung Juang ya. Oke, ah, Iya, J. ya, oke, Kristiadi ya. oke. Nah, kalau sebelumnya kan ada juga buku-buku abang nih kan, buku abang ini kan lebih kayak komunikasi terapeutik gitu, Iya, komunikasi iya, tentang iya. keperawatan, terus bisa bergeser Iya, iya, iya. ke apa ya? Kalau ke politik gitu kan, yang langsung ke lebih lebih kental nuansa politiknya gitu loh, daripada apa ya, membahas tentang sisi-sisi akademis. Ya, kalau setahu saya kan abang nih kan Iya, iya, iya. seorang akademis, dosen di Mercu Buana ya bang ya, masih ya? Iya, 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 iya. Mercu Buana. Lalu Iya, iya, iya. saya baca juga biografinya abang ini juga bagian dari LAPI, Lembaga Analisa Politik Indonesia. Analisis politik Indonesia ya. Iya, gitu. Iya. Jadi buku ini apakah salah satu untuk menunjukkan eksistensi seorang Maximus Ramses Lalongkoe ke dalam dunia politik atau gimana? Karena kan sebelum-sebelumnya ada buku-bukunya tentang akademis abang nih, tentang Iya. komunikasi. Nah, kalau Bang Alsimo nanti melihat di bawah judul buku ini kan ada tulisan ya, Hmm. suatu kajian komunikasi nilai dan kepemimpinan. Jadi Oke, tepat. eh, sebenarnya begini Bang Alsimo, Hmm. itu sebenarnya bukan bergeser ya dari keilmuan saya gitu kan, Hmm. gitu. Hmm. Sebetulnya ini mau menjelaskan juga tentang aspek komunikasi di sana. Jadi Oke. kadang-kadang orang melihat bahwa komunikasinya Ahok itu memang kurang tepat ya, karena kita menganut budaya ketimuran kan, budaya Hmm. yang sopan santun ya kan Hmm. gitu. Hmm. Kalau Pak Hmm. Ahok itu kan juga orangnya kan ceplos-ceplos saja kan begitu. Apa yang ada dalam pikirannya ngomong aja gitu. Nah, dalam Oke. konteks komunikasi menurut saya gitu, bahwa kadang-kadang masyarakat kita atau rakyat kita ini cenderung melihat aspek komunikasi dari satu sisi aja gitu kan, Hmm. gitu. Jadi tanpa Hmm. mereka melihat bahwa ada sebuah sistem sudah yang memang sudah sangat akut gitu, yang memang membutuhkan komunikasi yang tegas. Hmm. Oke, 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 oke. Ya kan? Komunikasi. Dan bagi saya, Hmm. coba bayangkan kalau misalnya sebuah kapal ya hendak tenggelam, ya Hmm. kan? Dan Hmm. nahkoda itu ingin menyelamatkan kapal ini, dia marah sekalipun pada rabuannya nggak ada masalah. Ya kan? Marah dalam konteks komunikasi kan, bagaimana komunikasi si nahkoda ini kepada ABK kepada anak buahnya dengan Hmm. kasar sekalipun, yang Hmm. penting tujuannya mau menyelamatkan kapal ini dari apa? Dari ancaman gelombang, ya kan? Dari hantaman Ya, arus gitu. Nah, agar tidak saya tenggelam. membandingkan Hmm. seperti juga dengan kondisi Ahok pada saat itu kan begitu, bahwa Hmm. dia ingin menyelamatkan birokrasi di Jakarta. Bagaimana sistem pelayanan yang cepat, ya kan? Hmm. Yang Hmm. tidak bertele-tele, ya kan? Yang Oke, tidak ada oke, korupsinya di sana, ya kan? oke, Nah, oke. gitu. Dan itu dia ngomong dengan sangat tegas gitu. Artinya Hmm. apa? Di tengah suasana birokrasi kita yang sudah sangat akut seperti ini problemnya kan, sangat Hmm. problematik, maka dibutuhkan komunikasi yang tegas gitu. Di sana juga ada nilai kepemimpinannya gitu, bagaimana seorang pemimpin harus harus bertindak tegas tanpa harus menggunakan pendekatan perasaan kan, karena kalau Oke. kita menggunakan pendekatan perasaan maka di sana nanti ada canggung-canggung kan, ah nggak enak lah ya kan Iya, begitu. iya, Nah, iya, iya, itu iya, iya. sebetulnya Bang Sino. Jadi ini bukan mau menunjukkan eksistensi diri saya sebagai seorang apa namanya, kan saya kan bukan politisi kan, Hmm. hanya apa namanya, kita melihat dari sudut pandang politik dan komunikasinya gitu kan, Oke. bagaimana
komunikasi seseorang, juga bagaimana orang menanggapi komunikasi politik dari seorang pemimpin itu dari aspek politiknya kan begitu. Apa saja yang diucapkan oleh seorang pemimpin kan selalu orang menilainya kan dari aspek politik kan, tanpa mereka melihat dari aspek komunikasi kan. Kan ada teori itu kan teori apa namanya apa ya ini loh Bang Asimo, saya agak blank ya. Jadi antara panggung depan dan panggung belakang itu kan berbeda kan, begitu. Jadi teori itu menjelaskan bahwa apa yang kita lihat di depan itu belum tentu itu yang terjadi di belakang, ya kan, begitu. Contohnya misalnya Ahok ya, Pak Ahok itu. Jadi apa yang dia sampaikan itu belum tentu seperti itu. Belum tentu seperti itu. Apa namanya sifatnya dia itu sih ya. Begitu. Oke. Jadi apa yang ditampilkan belum tentu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Ya seperti kayak sekarang ini apa kan yang terjadi di belakang kan di gitu, belakangnya ya. Ya seperti kita lah para entertainment nih, yang para apa ya pelaku entertainment itu kan ya. Iya. Tidak semuanya itu terlihat apa ya seperti apa yang sebenarnya gitu. Jadi ada settingan, ada lain-lain, ada bumbu-bumbu gitu kan, dan lain sebagainya. Betul. Ya paham. Oke. Ya menarik sih Bang. Saya coba ngikuti gitu kan perjalanan Bang Ramses itu, dan sempat saya juga baca karirnya Bang Ramses ini dulu kan reporter juga ya, seperti TV One ya kalau nggak salah ya. Tapi ada satu hal yang saya mau jelaskan Bang Asimo terkait dengan buku itu, bahwa dewasa ini kita mengalami krisis kepemimpinan ya. Hampir di berbagai daerah, di berbagai tingkatan atau level di Indonesia ini kita mengalami krisis kepemimpinan. Kita ketahui bahwa begitu banyak kepala daerah kita yang terjerat kasus korupsi kan. Jadi bahkan mereka baru saja dilantik sudah ditangkap oleh KPK atau sudah berhadapan dengan hukum begitu. Artinya di tengah krisis kepemimpinan itu ya waktu itu ya sosok Ahok itu layak untuk kita angkat. Bahwa ada pro kontra di sana ya saya kira itu nggak ada masalah gitu ya. Oke. Sehingga yang kita inginkan adalah kita perlu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin tegas, pemimpin-pemimpin yang memang mereka bukan untuk mengurus dirinya sendiri, tapi mengurus masyarakat banyak kan begitu. Lagi-lagi seperti yang saya katakan bahwa memang tidak ada satupun pemimpin itu yang semua rakyat setuju atau oke-oke saja kan begitu. Pasti ada pro kontranya gitu. Itu kita akui gitu. Jadi buku ini sebetulnya bukan untuk mau mengagung-agungkan Ahok gitu ya. Dan juga saya kira Bang Asimo angkat tema ini kan juga bukan untuk mau mengagung-agungkan seseorang, enggak. Tapi pada prinsipnya adalah kita ingin membuka cara pandang kita, membuka mindset kita, bahwa penting kita untuk mempelajari dari orang-orang yang orang anggap sukses gitu kan, memimpin, bagaimana metode kepemimpinannya gitu. Nah ya, atau kita mencari sesuatu hal yang baik. Dan yang saya ambil, yang saya petik sih gini sih Bang, bahwa Abang melakukan ini kan memang bagian dari ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini kan memang ternyata sangat luas sekali, termasuk diantaranya adalah ilmu komunikasi komunikasi politik ya. Ilmu komunikasi politik, bagaimana seorang politikus itu juga harus bisa berkomunikasi yang baik gitu kan, yang istilahnya selaras juga dengan tujuan politiknya gitu, tapi tidak ada yang merugikan gitu kan, tidak ada pembohongan dan lain sebagainya. Memang kan kayak komunikasi politik itu juga salah satu mata kuliah khusus itu ya, komunikasi politik kan. Jadi sebetulnya kita di wilayah-wilayah Asia ini kan juga dianggap sebagai hal yang baru kan, komunikasi politik. Kalau di Eropa seperti Amerika Serikat dulu itu kan bahwa Halo Bang Ramses. Memang komunikasi politik itu menjadi berkomunikasi gagasan-gagasannya, pandangan-pandangannya kan, sehingga meyakinkan masyarakat kan begitu. Tapi kan kebanyakan juga para politisi kita sekarang ini kan menggunakan komunikasi politik itu untuk menipu rakyat kan. Oke, berarti kalau kita bicara ilmu komunikasi ini, khususnya ilmu komunikasi politik, berarti tidak lepas dari bagaimana seorang itu membentuk sebuah personal branding ya. Bagian dari branding. Ya bisa juga Bang Asimo ya. Kan? Bagaimana dia membrandingkan? Salah satu tujuan
komunikasi itu kan juga mencari identitas diri kan, Ya, setuju. atau membentuk identitas diri kan, Membentuk sehingga identitas diri. ada hubungan atau ada kaitannya dengan membranding diri dari itu Membranding kan diri. begitu. Oke. Apalagi ke depan mau bikin apa lagi, Bang? Mau bikin buku lagi atau memang turun langsung ke dunia politik atau tetap sebagai seorang akademisis nanti ke depan ini perencananya? Iya, kita ini kan nggak tahu Bang Simo ya apa yang akan terjadi 1 detik ke depannya kan begitu. Susah juga untuk kita memprediksi kan begitu. Ya sama lah seperti Pak Jokowi dulu kan. Ya siapa tahu dulu kan dulu kan dia nggak pernah tahu bahwa dia bisa menjadi gubernur kan. Ya. Begitu dia tinggal di Solo dan tiba-tiba jadi gubernur dan tiba-tiba jadi presiden kan begitu. Jadi tidak pernah kita tahu seperti apa yang akan terjadi 1 detik ke depannya. Intinya gini Bang Asimo bahwa saya nggak tahu kira-kira apa yang akan terjadi 1 detik ke depannya kan begitu. Oke, jadi nikmati proses, jangan protes ya Bang ya, kita ikuti aja jalurnya kemana nanti ke depan. Protes ya, betul. Itu kan menjadi prinsip Bang Alsimo kan, begitu. Kita nikmati saja. Semakin banyak benturan maka kita akan terbentuk kan begitu. Terbentur maka terbentuk ya. Tan Malaka ya, Tan Malaka. Oke, Bang, thank you Bang. Itu aja mungkin Bang ngobrol-ngobrol kita. Oke, siap. Kita siang hari ini kita taping di antara kesibukannya Bang Ramses yang memang aktif di dunia akademis. Beliau ini dosen juga di Mercubuana. Jadi di sela-sela habis mengisi kelasnya saya culik sebentar untuk ngobrol di Zoom. Well, thank you sekali lagi Bang Ramses. Di Universitas Dia Nusantara. Dia Nusantara juga. Oke, ada 2 universitas ya. Ya, ini belum baru update nih saya nih. Ini namanya udah mulai kuliah online ini. Oke, udah mulai kuliah online. Oke. Iya. Well, thank you lagi Bang. Sekali lagi buat ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita ambil positifnya dari obrolan ini bahwa saya mengangkat tentang kenapa Abang ini menulis buku Ahok Sang Pemimpin Bajingan. Jadi dalam arti bahwa kita bisa melihat nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang. Sekalipun orang itu sudah terstigma buruk, pasti ada nilai-nilai kebaikan dalam dirinya yang bisa kita ambil. Iya, betul ya. Oke. Mungkin itu aja Bang. Sampai ketemu lagi Bang. Mudah-mudahan nggak kapok kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you.